Assalamualaikum, jumpa lagi di V Cooking Channel. Ini aku bikin bembeng homemade ya teman-teman, gampang banget caranya, yuk kita simak. Bembeng homemade itu dasarnya menggunakan wafer, satu bungkus wafer Nissin. Saya membuat karamelnya itu sekalian ya, tidak dibalut karamel tapi dicampur dengan coklat. 2 sendok makan air, terus ada 5 sendok makan gula pasir. Saya menggunakan susu UHT Ultra sebanyak 8 sendok makan. Lalu kita didihkan seperti ini sampai busanya tuh naik ya teman-teman. Harus hati-hati, jangan sampai ditinggal karena busanya itu kalau kita mendidihkan susu akan naik terus. Nah, ini kita tambahkan margarin atau butter sebanyak 4 sendok. Kalau karamel kebanyakan margarin itu nanti minyaknya keluar ya teman-teman, jadi dikurangin aja sebanyak 2 sendok makan. Pengalaman saya 2 sendok makan aja itu akan keluar minyaknya banyak sekali, jadi lebih baik setengah sendok makan atau 1 sendok makan aja teman-teman ya. Nanti lama-lama dia akan mendidih seperti ini. Kalau sudah seperti ini langsung diangkat saja, jangan tunggu terlalu lama, nanti cepat mengeras. Ini adalah karamel yang sudah jadi, masih teksturnya lembut seperti ini, tapi kalau sudah lama-lama dia akan mengeras. Kalau sudah mengeras kita bisa panaskan lagi teman-teman. Bembeng itu kan selalu ada wafer, jadi saya pakai wafer Nissin, jadi teman-teman bisa menggunakan wafer merek apa saja. Dan ini adalah kacang yang sudah dicacah seperti ini tinggal beli ya yang sudah jadi. Ini biasanya dipakai buat topping donat dan sebagainya. Ini kita akan sangrai. Kenapa? Kalau tidak disangrai dia akan alot teman-teman, jadi harus kita sangrai. Sangrainya pun dengan api yang kecil sampai kita rasa sudah garing, sudah diangkat ya. Kemudian kita siapkan coklat yang sudah kita lelehkan, terus dicampur dengan kacang sampai teraduk rapi. Dan ini tadi karamelnya sudah mengeras ya teman-teman. Ini kita bisa panaskan kembali karamel yang sudah mengeras. Jadi kadang kalau takaran menteganya lebih banyak itu suka ada minyak mentega yang mencair, jadi kita bisa pisahkan dulu, sisanya masih ada di panci ini, kita tidak habiskan. Kenapa? Karena mentega itu atau butter bisa membuat karamel menjadi lembek kembali. Setelah dipanaskan dia tidak mulus ya, bentuknya itu tidak smoothie tapi malah seperti ini ya. Jadi bisa kita tempelkan ke wafer seperti ini, lalu kita balut dengan coating coklatnya. Cara pertama ya teman-teman, kalau tidak mau repot kita mengerok karamel, kita bisa juga mengambil karamelnya dengan cara dikerok ya. Kalau memang itu sudah agak sedikit keras, pokoknya jangan menunggu sampai keras, agak lembek langsung kita aduk-aduk aja karamelnya, kita campur dengan coklat. Saya melelehkan karamelnya itu 2 kali dengan api yang sangat kecil. Ini terlihat ya kilapan dari mentega yang cair ya, itu masih ada, masih bisa dipakai. Tapi kalau cara yang seperti ini itu bisa lama teman-teman, dan kita harus perlu bantuan ya, nggak sendiri. Kalau sendiri repot juga karena karamelnya cepat mengeras. Jadi cara kedua adalah kita mencampurkan semua karamel ke dalam coklatnya. Jadi karamel yang sudah sedikit mengeras kita kerok aja teman-teman, karena kita harus panasin lagi repot. Jadi saya campurkan saja semua, mumpung belum keras banget, nanti agak susah kalau sudah mengeras banget. Jadi saya kerok, saya campurkan dengan coklatnya, lalu kita aduk-aduk sampai rata karamel yang sudah sedikit mengeras, jadi seperti nougat ya, ada crunchy dari gula karamelnya. Cara kedua ini dirasa lebih cepet ya teman-teman,
karena dari waffle langsung dicemplungin aja ke coklatnya yang sudah dicampur kacang dan karamel, langsung kita balutkan saja, ini lebih cepat. Kita biarkan sampai dia mengeras, baru kita bisa gunakan kertas ya seperti ini. Saya hanya membungkusnya sedikit saja karena tidak semua tercover, tapi kalau teman-teman punya packaging yang unik, plastik kecil, itu bisa satu-satu kita bisa masukkan. Tapi karena ini saya modelnya di toples, maka saya cukup pakai cookies paper aja seperti ini. Lalu saya letakkan bembengnya seperti ini aja, jadi simple teman-teman. Jadi kalau misalnya ada tamu makan, cukup pegang paper cookiesnya gitu. Juga ini bisa mempercantik untuk di toples ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lagi kepengen jualan tapi pengen yang unik-unik dan kekinian. Ini boleh juga loh jadi ide jualan. Oke, sampai ketemu lagi ya. Yang belum di-subscribe silahkan di-subscribe dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.